Halo adik-adik sekolah minggu, gimana nih kabarnya pada minggu kita kali ini? Semoga adik-adik sekolah minggu tetap sehat dan tetap ceria selalu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah minggu kita pada kali ini, pasti udah tau lah, kita awali dengan doa supaya apa? Supaya ibadah kita ini selalu diberkati Tuhan dan jalan lancar sesuai kehendak Tuhan. Oke adik-adik. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa. Semua adik-adik dalam keadaan tenang karena kita memulai ibadah kita pada minggu kali ini. Oke, semuanya udah tenang, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini sehingga kami dapat bertemu kembali ya Tuhan. Walaupun kami berkumpul secara virtual melalui ibadah minggu kali ini. Ya Tuhan, kiranya ibadah minggu kali ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan kami dapat mendapatkan pelajaran dan hikmah baru dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya lancarkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga kakak sekolah minggu supaya mereka selalu tetap semangat dalam melayani nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah berdoa, sekarang kita mau angkat satu lagu pujian supaya kita semakin semangat dalam ibadah kita kali ini. Nah, lagunya ini adalah Dari Terbit Matahari. Pasti adik-adik udah tahu semua kan? Oke, kita nyanyi bareng-bareng dan semangat ya mengikuti lagunya. Semuanya semangat ya. Oke adik-adik, sekarang kita udah selesai. Kita masuk ke acara selanjutnya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita udah masuk di khotbah. Kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Karya mau adik-adik semuanya siapin Alkitabnya, terus siapin hati dan pikirannya untuk siap mendengarkan firman Tuhan, konsentrasi, terus sikap duduk yang baik dan benar, biar nanti bisa konsen buat mendengarkan firman Tuhan. Kalau udah, yuk kita buka Alkitab kita. Sebelum kita buka Alkitab kita mau berdoa dulu. Karya yang pimpin, adik-adik lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa. Ikuti doanya Karya di dalam hati ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini sehingga kami bisa melaksanakan ibadah online kami Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan apa yang akan menjadi firman-Mu. Engkau rapi hati dan pikiran kami semua Tuhan, agar kami mengerti dan memahami apa yang akan menjadi firman-Mu. Engkau berikan kekuatan serta kemampuan di dalam diri kami.
Terima kasih Bapa, kepadamu kami berserah. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita di Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan yang 19. Yohanes itu perjanjian baru. Perjanjian baru ya adik-adik. Kita buka Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan 19. Kalau udah, kita baca sama-sama, tapi adik-adik ikuti Karya di dalam hati ya, biar Karya bacain buat adik-adik semua. Oke? Udah semua kan? Oke, kita baca Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan yang ke-19 dengan perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenal dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak pergi menyongsong dia karena mendengar mereka bahwa ia membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, Karya mau tanya dong, di sini siapa sih yang pernah menyambut tamu? Angkat tangan. Kita angkat tangan online. Nah, Karya yakin pasti adik-adik semuanya pernah kan yang namanya menyambut tamu. Kalau menyambut tamu itu gimana sih? Pasti kan kalau kita nyambut tamu tuh girang ya, kayak, "Halo, selamat datang di rumahku." Pasti gitu kan ya, kayak kita nggak mungkin dong kita nyambut tamu dalam kondisi yang cemberut, yang sedih atau lagi marah. Pasti kita menyambut seorang tamu itu dalam kondisi yang bahagia, dalam kondisi yang senang. Terus pasti kan adik-adik memberikan salam dulu kan, memberikan salam, mempersilahkan masuk, terus kemudian membuatkan minum buat tamu tersebut. Nah, adik-adik pernah nggak sih kebayang gimana, atau adik-adik terlintas gimana sih kita dalam menyambut Tuhan? Sebenarnya sama nggak sih Karya menyambut Tuhan sama menyambut tamu? Karya mau bilang sebenarnya tuh hampir sama. Karena kita juga dalam menyambut Tuhan itu juga kita kayak bahagia kan. Gak mungkin dong kita menyambut Tuhan dalam kondisi cemberut, dalam kondisi sedih. Pasti kita menyambut Tuhan dalam kondisi bahagia. Nah, kita buat minum juga gak ya buat Tuhan? Atau kita buat sediain makanan gak ya sama Tuhan gitu? Sebenarnya kita menyambut Tuhan itu di mana sih Kak? Apakah Tuhan datang ke rumah kita terus kayak ngetok tok gitu, kayak terus Tuhan datang? Sebenarnya bukan gitu adik-adik. Dalam menyambut Tuhan di sini penyambutannya itu ada di sini. Jadi di mana? Di dalam hati kita. Penyambutan Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita dan ada di dalam hati kita. Dan penyambutan Tuhan Yesus itu nggak yang cuma 1 kali, 2 kali, tapi penyambutan Tuhan Yesus dalam hati kita itu harus setiap hari dan setiap saat. Jadi diperbaharui. Jadi Tuhan Yesus itu datang untuk menemui kita itu di sini, di hati kita. Jadi Tuhan Yesus menyambut Tuhan tadi itu kita harus senantiasa bersukacita dan memuliakan nama Tuhan dan mengenal apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kayak Karya bilang tadi, kalau kita menyambut Tuhan itu di dalam hati kita, di dalam hati diri masing-masing adik, di hatinya adik-adik masing-masing gitu. Di sini yang
setiap hari, setiap saat, yang diperbaharui. Yang diperbaharui itu gimana sih Kak? Yang kayak Kak Ria bilang tadi, kalau kita menyambut Tuhan Yesus, itu kita harus senantiasa memuji dan bersukacita di dalam keadaan apapun. Nah, tadi karena kita sudah menyambut Tuhan di sini, jadi kalau gitu di dalam hati kita tuh harus bersukacita senantiasa apapun keadaannya. Di saat mungkin adik-adik lagi sedih, lagi marah, tapi kita harus tetap mengucap syukur, karena mengucap syukur itu tidak mengenal keadaan, karena mengucap syukurlah selalu. Nah adik-adik, sekarang apa sih yang mau ditekankan di dalam firman-Nya Tuhan tadi selain penyambutan? Gimana sih kita dalam mempersiapkan penyambutan Tuhan Yesus nanti? Nah sekarang Karya mau tanya, adik-adik di sini pernah lihat keledai nggak? Karya juga belum pernah lihat keledai sih secara langsung, tapi Karya pernah lihat di Google. Nanti adik-adik cari di Google keledai gitu, keledai muda. Di sini kan di ayat 14, Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya. Di sini dikasih tahu kalau Tuhan Yesus itu menunggangi keledai. Nah mungkin adik-adik pernah ngelihat orang naik gajah nggak? Atau naik binatang mungkin, naik kuda ya. Kalau kita naik kuda, pasti kudanya kayak marah gitu kan ketika kita naiki. Ketika kita tunggangi tuh kudanya kan marah. Jadi buat kita menaiki kuda itu tidak gampang, karena mungkin dia agak marah kudanya karena dinaikin. Sama halnya tadi sama kayak keledai tadi. Keledai itu bukan suatu binatang yang mudah buat ditunggangi dan dinaiki. Apa sih yang mau diomongin di dalam nats ini gitu, di dalam ayat ini? Keledai muda tadi itu sama halnya dengan masalah di hidup kita. Kita mungkin kayak merasa kayak kita nggak bisa kendalin hidup kita, kayak kita sedih terus, kita marah, mungkin banyak masalah, kayak masalah kayak Karya, kapan sih pandemi selesai? Aku udah rindu banget nih buat ketemu teman-teman, buat ketemu keluarga, bahkan buat sekolah minggu juga. Adik-adik kan kayak, lama banget ya, ini udah mau setahun, tapi kok nggak ada juga kayak ini pandemi atau virus ini juga menurun, malah makin banyak orang yang kena gitu. Mungkin kita merasa kayak sedih banget sih kayak gitu. Itu tadi salah satu hal yang kita tidak bisa kendalikan. Adalah salah satu hal yang kita tidak bisa selesaikan. Mungkin adik-adik merasa kayak Tuhan tuh kemana ya gitu, tapi Tuhan tuh sebenarnya bantu gitu. Sama kayak halnya tadi, keledai yang tadinya susah buat ditunggangi dan susah buat dinaiki, tapi Tuhan bisa kendaliin, Tuhan bisa naikin gitu. Sama halnya kayak masalah-masalah yang kita hadapi gitu. Mungkin adik-adik punya masalah, ini kan lagi mau ujian ya, mungkin susah buat hafalin materi di situasi pandemi kayak gini, kayak kesulitan buat belajar online, atau mungkin masalah-masalah lainnya gitu. Tapi kita adik-adik sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang menyambut Tuhan di dalam hati kita harus percaya apapun yang terjadi, Tuhan itu pasti bisa ngendaliinnya. Sama kayak keledai tadi aja bisa dikendaliin sama Tuhan, apalagi masalah kita adik-adik, masalah kita yang sekecil itu pasti bisa dikendaliin sama Tuhan. Adik-adik harus percaya kalau apapun yang sudah kita serahkan sama Tuhan, biarkan Tuhan pegang kendali, biarkan Tuhan nanti yang menyelesaikannya. Kayak gitu. Terus bagi Tuhan, adik-adik harus ingat tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi apapun yang kita pergumulkan, pasti Tuhan bisa selesaikan, karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sama Tuhan. Asal tadi adik-adik harus menyambut Tuhan di dalam diri adik-adik, di dalam hati adik-adik, supaya bertumbuh setiap saat. Terus yang kedua adalah gimana jangan menjadi penghujat Tuhan. Di ayat yang ke-13 itu kan berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Di saat yang bersamaan kita memuji nama Tuhan, misalnya tadi adik-adik mungkin nilainya bagus, terus dikasih kesehatan, dikasih rezeki, dikasih berkat yang luar biasa sama Tuhan, kita selalu bilang kayak terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, kayak gitu. Tapi ketika nanti adik-adik misalnya diberikan suatu pergumulan, suatu ada permasalahan nih, tekanan dari sana sini gitu, adik-adik lalu kayak
mana sih Tuhan? Kemana sih Tuhan? Kemana sih? Kayak mana sih kok Tuhan gak jawab kok Tuhan gak jawab doaku? Kok Tuhan gak dengar doaku gitu? Tapi adik-adik harus percaya, apapun yang adik-adik doain itu pasti dijawab oleh Tuhan. Makanya Karya bilang tadi, kita tuh gak boleh menjadi penghujat Tuhan. Ketika kita senang, kita mengucap syukur pada Tuhan. Tapi ketika sedih, kita kayak hakimi kayak, mana sih Tuhan gitu. Nah itu tuh gak boleh, karena Karya bilang tadi, bersuka cita dan bersyukur itu tidak mengenal keadaan. Apapun keadaannya, kita tetap mengucap syukur dan tetap bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah hadir di hati kita. Jadi kita harus menyambut Tuhan Yesus dengan keadaan sukacita dan bersyukur selalu. Yang terakhir, yang ketiga, menjadi saksi bagi Kristus. Di mana ayat 19 ini, adik-adik bisa baca, Karya bacain sekali lagi. Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Tadi kan Karya udah bilang kalau dalam penyambutan Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita masing-masing dan itu setiap hari dan setiap saat. Nah, di sini kita itu mau menjadi saksi bersama Kristus. Adik-adik pernah dengar ini nggak ya? Satu kali kelak setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, tadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang menyambut Tuhan di dalam hati kita masing-masing, kita berarti harus senantiasa dibaharui oleh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Anak-anak yang mengenal Tuhan pasti memahami apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Yang menjadi kehendak Tuhan itu kita mengikuti perintahnya, rajin berdoa, rajin beribadah, mendengarkan khotbah, memuji nama Tuhan. Banyak adik-adik hal-hal yang Karya yakin adik-adik udah tahu, karena adik-adik di sini semuanya adik-adik sekolah minggu KBP Rungkut adalah anak-anak Tuhan. Nah, kita di sini mau menjadi saksi Kristus biar nanti semakin banyak yang mengenal Tuhan. Jadi kan kita di sini sebagai saksi Kristus, kita kan udah menyambut Tuhan di dalam hati kita tadi dengan sukacita. Nah, di sini sebagai kita yang sudah mengalami bagaimana Tuhan di dalam hidup kita, Karya mau adik-adik itu menjadi saksi Kristus, menjadi saksi di mana harus menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan atau apapun yang adik-adik alami. Nah, apa sih, gimana sih Kak menjadi saksi Kristus itu? Oke, Karya kasih tahu. Menjadi saksi Kristus itu harus sesuai dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nih, adik-adik, di dalam Tuhan itu kan kita harus berpikir positif ya. Apapun yang terjadi, kita harus memikirkan hal-hal yang baik. Tidak boleh kita memikirkan hal-hal yang jahat. Sudah? Yang kedua, perkataan. Gimana sih perkataan anak Tuhan? Perkataan anak Tuhan kan berarti perkataan-perkataan yang positif ya, yang tidak negatif. Perkataan yang positif tuh gimana sih? Perkataan yang positif itu selalu memberikan vibes yang positif, bukan yang kayak misalnya kamu kata kasar. Adik-adik kan mungkin pasti senang ya, atau mungkin ngelihat teman-temannya sekitar yang meso. Nah, itu Tuhan tidak sangat senang. Tuhan mau kita tuh mengucapkan berkat, kita mengucapkan hal-hal yang baik, seperti itu. Dan yang terakhir adalah perbuatan. Nah, gimana sih perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan? Otomatis adalah perbuatan yang baik juga. Perbuatan gimana sih Kak? Ya, kita bisa menolong sesama, terus membantu ketika teman kesusahan, terus perbuatan juga yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, yang tidak perbuatan yang mencela gitu. Perbuatan yang berbohong itu pasti tentu saja tidak baik. Perbuatan yang mencuri, terus malas belajar gitu, main HP terus. Nah, itu contoh-contoh perbuatan yang tidak baik. Karena tadi kita sudah menyambut Tuhan Yesus, berarti kita harus menjadi saksi Kristus setiap saat melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Seperti itu adik-adik. Nah, ini firman dari Karya. Karya harap adik-adik bisa selalu menyambut Tuhan Yesus di dalam hati adik-adik dengan setiap hari dan setiap saat. Dibaharui terus-menerus penyambutannya dalam keadaan sukacita dan bersyukur selalu. Karena apapun keadaannya, kita harus tetap bersyukur. Oke? Karena firman udah selesai, kita doa dulu sebelum masuk ke pujian dan persembahan. Adik-adik bisa tutup Alkitabnya. Kalau udah,
Karyanya mau pimpin doa, adik-adik ikuti di dalam hatinya adik-adik ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh luar biasa, di mana Tuhan pada hari ini Engkau mengajari kami untuk tetap bersuka cita dan bersyukur apapun keadaannya. Karena Engkau sungguh baik Tuhan apapun yang terjadi. Kiranya Tuhan Engkau memampukan kami dalam melakukan apa yang sesuai kehendak-Mu dan apa yang menjadi sesuai hukum-Mu. Engkau berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga ya Bapak, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat minggu adik-adik. Nah, sekarang karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan satu pujian lagi yuk sambil mengumpulkan persembahan. Oke. Tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Jadi karena sekarang mengumpulkan persembahannya adalah via transfer dan juga scan barcode yang ada nih ya. Mari kita berikan dan kumpulkan persembahan kita. Ingat, Tuhan Yesus itu mengasihi untuk setiap kita yang memberi dengan kerelaan hati dan juga dengan sukacita. Jadi sambil mengumpulkan persembahan, kita mau naikkan pujian yang satu ini yuk adik-adik. Jadi judul lagu yang mau kita naikkan sambil mengumpulkan persembahan adalah Jangan Lelah. Berarti kita gak boleh lelah untuk bekerja dalam ladangnya Tuhan, karena Kudus yang memberi kekuatan. Yuk kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyiin lagi ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekarang tadi kan kita udah memuji nama Tuhan, kita juga udah mendengarkan firman, kita juga udah berdoa pembuka. Sekarang waktunya kita sampai di akhir atau penghujung ibadah kita pada hari Minggu ini. Gimana? Adik-adik masih semangat kan? Tentunya menjalani hari-hari ke depan harus semangat. Oke? Nah, sekarang kita mau akhiri dengan doa penutup. Siap-siap adik-adik
sikap yang baik dan yang benar. Waktu berdoa gimana? Pasti adik-adik nggak lupa kan? Yuk, lipat tangan dan tutup mata. Mari semua kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu kepada kami Tuhan, khususnya adik-adik sekolah minggu Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan, kesehatan. Kau juga senantiasa menyertai kami Tuhan, memberikan sukacita dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kiranya Bapak firman yang boleh disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu hari ini, ibadah kami pada hari ini boleh berkenan kepada Engkau Tuhan, boleh menjadi ya Tuhan dasar dan pedoman dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu dalam menjalani hari-hari mereka Tuhan. Walaupun di masa pandemi ataupun COVID-19 ini Tuhan, kiranya mereka boleh tetap semangat, sertai studi mereka Tuhan di sekolah, walaupun belajar via virtual, segala sesuatu via mandiri Tuhan. Kau sertai mereka, berikan mereka semangat Tuhan untuk mau terus berjuang Tuhan, mau terus mengerti akan keadaan yang sedang terjadi dan tenang, dan juga tetap senantiasa mengandalkan Kau dalam setiap keadaan mereka. Berkati Tuhan kesehatan mereka, adik-adik sekolah minggu, dan juga kesehatan untuk orang tuanya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami, adik-adik sekolah minggu Tuhan. Senantiasa Engkau berikan mereka rezeki yang berlimpah Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati ya Tuhan kehidupan mereka, setiap pergumulan mereka kiranya Engkau yang campur tangan. Berkati Amang Pendeta dan juga keluarga Tuhan, kiranya Engkau juga boleh senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan. Demikian juga kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan dan abang guru sekolah minggu dimanapun berada Tuhan, walaupun kami terpisah oleh jarak, Tuhan Kau yang satukan hati dan pikiran kami. Sertai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, dan Kau selalu bimbing kami. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami yakin Kau bekerja dalam kehidupan kami, dan kami berserah ya Tuhan. Kami yakin dan selalu percaya Tuhan, Kau adalah satu-satunya dalam kehidupan kami. Tuhan, doa ini mau kami tutup ya Bapa dengan doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, see you di ibadah selanjutnya. Tetap semangat ya, dan jangan kendor untuk ibadahnya. Kenapa? Karena kalau nggak hari Minggu kita menyerahkan kepada Tuhan, kapan lagi coba ya? Terus semangat ya adik-adik. Salam sehat.